Dikutip dari buku Sosiologi dari Ruang Kelas 2021, pengangguran didefinisikan sebagai suatu keadaan saat seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan pekerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan. Atau dengan kata lain, pengangguran merujuk pada orang yang tidak bekerja sama sekali. Dan selanjutnya ada beberapa jenis dan contoh pengangguran. Yang pertama itu ada pengangguran terbuka, orang yang sama sekali belum mendapatkan pekerjaan. Contohnya itu kayak lulusan SMA dan SMK yang masih mencari-cari pekerjaan, belum mendapat pekerjaan, seperti itu. Yang kedua, pengangguran musiman yang terjadi pada waktu tertentu. Contohnya petani yang sedang menganggur saat selesai masa panennya. Yang ketiga, ada contoh pengangguran struktural karena perubahan struktur ekonomi. Contohnya itu buruh pabrik terkena PHK karena digantikan dengan mesin. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor penyebab pengangguran. Pengangguran merupakan masalah yang tidak diinginkan dan menjadi persoalan serius di banyak negara termasuk di Indonesia. Tingginya angka pengangguran dipengaruhi oleh berbagai faktor dan memerlukan kerjasama antara lembaga pendidikan, masyarakat, pemerintah, dan serta pemangku kepentingan lainnya untuk menanggulanginya. Faktor utama penyebab pengangguran antara lainnya terbatas lapangan pekerjaan yang tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja, rendahnya keterampilan dan keahlian tenaga kerja, serta kurangnya akses informasi mengenai lowongan pekerjaan. Selain itu, kesempatan kerja yang tidak merata, lebih banyak terkonsentrasi di perkantoran, juga memperparah masalah pengangguran. Upaya pemerintah dalam memberikan pelatihan untuk meningkatkan soft skill dinilai masih kurang maksimal. Ditambah lagi, adanya budaya malas dan sikap mudah menyerah pada sebagian pencari kerja turut menghambat penyerapan tenaga kerja. Pertumbuhan struktur perekonomian Indonesia dari sektor pertanian ke sektor industri juga berdampak pada peningkatannya pengangguran apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Secara umum, pertumbuhan penduduk yang terus meningkat menyebabkan bertambahnya jumlah angkatan kerja sehingga apabila tidak terserap oleh lapangan pekerjaan dan menambah angka pengangguran. Pengangguran tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga memengaruhi perekonomian secara luas. Ketika banyak orang tidak bekerja, tenaga produktif tidak dimanfaatkan, sehingga produksi menurun dan pertumbuhan ekonomi melambat. Pendapatan yang terbatas membuat daya beli masyarakat turun, usaha menjadi sepi, dan perekrutan tenaga kerja baru ikut tertunda. Dari sisi negara, pengangguran meningkatkan beban anggaran dan mengurangi penerimaan pajak. Karena itu, mengurangi pengangguran penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak sosial dari pengangguran. Saat seseorang tidak memiliki pekerjaan, yang berdampak bukan hanya penghasilan, tetapi cara hidupnya sehari-hari juga berdampak. Tanpa pendapatan tetap, standar hidup menurun karena kebutuhan dasar menjadi sulit terpenuhi. Kondisi ini membuat seseorang mulai membatasi diri dari kegiatan sosial karena keterbatasan ekonomi dan rasa minder. Lama-kelamaan, kepercayaan diri dan status sosial ikut menurun karena tidak memiliki pekerjaan. Ketika hal ini terus berlangsung, hubungan sosial melemah dan individu berisiko terasing dari lingkungannya. Selain itu, pengangguran juga menyebabkan krisis peran sosial karena seseorang kehilangan identitas sebagai pekerja. Tekanan sosial dan psikologis tersebut akhirnya mendorong individu untuk menarik diri dari lingkungan sosial. Inilah mengapa pengangguran menjadi permasalahan sosial yang perlu mendapat perhatian serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan solusi untuk mengurangi pengangguran.
Pengangguran dapat dikurangi melalui beberapa langkah penting. Pertama, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja agar sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Kedua, menciptakan lapangan kerja baru melalui pembangunan sektor industri dan pengembangan UMKM. Yang ketiga, mendorong kewirausahaan agar masyarakat mampu menciptakan pekerjaan sendiri. Selain itu, pemanfaatan teknologi juga sangat penting karena di era digital banyak peluang kerja baru yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya generasi muda. Dengan adanya solusi-solusi tersebut, diharapkan angka pengangguran di Indonesia dapat berkurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari yang tadi kelompok kita bahas, dapat disimpulkan kalau pengangguran di Indonesia merupakan masalah ekonomi dan sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan lapangan kerja, rendahnya keterampilan dan perubahan struktur ekonomi. Dampak pengangguran tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga oleh perekonomian negara dan kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan generasi muda melalui peningkatan pendidikan, pelatihan, keterampilan, serta penciptaan lapangan kerja agar angka pengangguran dapat ditekan dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.